Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam olahraga jaya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Surisman MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOr selaku dosen pembimbing 2. Dan yang terhormat kepada Bapak Lungit Wicaksono MPD selaku dosen pembahas. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Destrio Dipamungkas, NPM 2113051010. Saya dari mahasiswa Penjas Angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil seminar proposal saya, yaitu tentang pengaruh latihan pliometric depth jump dan split jump terhadap tendangan sabit pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Selanjutnya, bab 1 yaitu ada pendahuluan, bab 2 ada kajian pustaka, dan bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Indonesia memiliki budaya yang kaya dan terkenal di seluruh dunia. Salah satu jenis pencaksilat yang masih berkembang hingga hari ini. Di Indonesia ada banyak padepokan pencaksilat yang memiliki ciri unik mereka sendiri. Menurut Nurholis dan Elang 2009.2.12, pencaksilat memiliki 4 unsur utama: olahraga, seni, bela diri, dan keagamaan. Namun, setiap padepokan memiliki tingkat tertentu untuk setiap komponen. Pada tahun 1948, para siswa membentuk panitia untuk membentuk Persatuan Pencaksilat. Panitia ini dipimpin oleh Wongso Negoro dan dikenal sebagai Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI, yang dikutip oleh Nurholis dan Elang 2009.215. Kemudian, yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu masih kurangnya tingkat kecakapan tendangan sabit pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Yang kedua, masih kurangnya latihan pliometric depth dan split jump terhadap tendangan sabit pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Dan yang ketiga, kurangnya variasi latihan yang diterapkan pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya latihan pliometric depth dan split jump, sehingga siswa-siswi dalam melakukan praktik tendangan sabit hanya sebagai partisipasi pada saat latihan. Yang kelima, kurangnya kesadaran atlet tentang pentingnya latihan teknik dan power saat melakukan tendangan sabit. Dan yang keenam, metode latihan yang diberikan pelatih saat dilakukan program latihan masih belum pas dengan tujuan tendangan sabit ini. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada: apakah ada pengaruh latihan pliometric depth jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa? Yang kedua, apakah ada pengaruh latihan split jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa? Yang ketiga, apakah ada perbedaan antara latihan plyometric depth jump dan split jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa? Kemudian ada tujuan penelitian. Satu, untuk mengetahui pengaruh latihan plyometric depth jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh latihan split jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan latihan plyometric depth jump dan split jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Bagi siswa, sebagai acuan dalam pembelajaran terhadap hasil latihan plyometric depth jump dan split jump kepada para atlet di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Yang kedua, bagi pelatih, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelatih dalam memberikan latihan yang menarik, terutama dalam upaya meningkatkan kecakapan tendangan sabit. Yang ketiga, bagi pendidik, sebagai sarana untuk mengevaluasi keberhasilan dalam membimbing kegiatan ekstrakurikuler. Yang B, dapat digunakan untuk menilai kegiatan fisik siswa sebagai salah satu tujuan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah.
Yang C, dapat mengetahui tingkat kecakapan tendangan sabit siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat. Kemudian yang keempat ada bagi sekolah sebagai bahan referensi bagi pembinaan latihan pliometrik depth jump dan split jump di sekolah, terutama dalam kecakapan melakukan praktik tendangan sabit. Yang kelima, bagi program studi pendidikan jasmani dan kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran pengembangan materi tentang tendangan sabit pencak silat. Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka, pendidikan jasmani olahraga. Menurut Triwiyanto 2014, pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan tersusun dalam mewujudkan lingkungan belajar dan terjalannya pembelajaran agar peserta didik secara aktif meningkatkan potensi yang ada padanya untuk memiliki ilmu baik dalam spiritual keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, bahkan dalam berketerampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, serta negara. Pendidikan mempunyai fungsi yang penting dalam meningkatkan suatu bangsa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas negara sebenarnya tergantung dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan ini dapat dicapai dengan mengedepankan pentingnya pendidikan. Tendangan sabit. Sedangkan menurut UBIS 2014.239, tendangan sabit tendangan yang lintasannya setengah lingkaran ke dalam dengan sasaran seluruh bagian tubuh dengan punggung telapak kaki atau jari telapak kaki. Tendangan sabit merujuk pada namanya, merupakan suatu teknik tendangan yang lintas gerakannya membentuk garis setengah lingkaran atau tendangan ini. Cara kerjanya mirip tendangan sabit arit atau celurit, yaitu diayun dari samping luar menuju samping dalam. Kemudian ada plyometric depth jump. Latihan plyometric depth jump merupakan bentuk latihan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu melatih kemampuan power tungkai, tapi dalam pelaksanaannya, bentuk latihan ini menuntut pada tingginya hasil lompatan setelah melakukan lompat dari ketinggian. Kemudian ada split jump. Salah satu bentuk latihan yang dapat meningkatkan daya ledak otot tungkai adalah bentuk latihan split jump. Adapun pelaksanaannya adalah cobalah berdiri tegak lurus, salah satu kaki dimajukan ke depan. Kaki yang terdepan ditekuk pada sudut 90 derajat, sehingga pangkal paha sejajar dengan lutut. Selanjutnya, coba melompat ke atas setinggi mungkin dibantu oleh ayunan kedua lengan. Kemudian, mendarat dengan posisi yang sama seperti semula dengan kaki yang terdepan ditekuk setinggi lutut sehingga pangkal paha sejajar dengan lutut. Kemudian ada kerangka berpikir. Dari beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh latihan plyometric depth jump yaitu X1 dan split jump X2 sangat mempengaruhi tendangan sabit. Dalam hal ini tendangan sabit yaitu Y. Maka dari itu, latihan tersebut sangatlah diperlukan untuk menunjang kekuatan tendangan sabit. Berikut ini adalah contoh kerangka berpikir. Bisa dilihat plyometric depth jump pada kali ini disimpulkan dengan X1, variabel X1, kemudian split jump X2 dan tendangan sabit Y. Kemudian ada hipotesis. Yang pertama itu hipotesis alternatif. A. Terdapat pengaruh latihan plyometric depth jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Yang B. Terdapat pengaruh latihan split jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Yang C. Terdapat perbedaan latihan plyometric depth jump dan split jump terhadap tendangan sabit pencaksilat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Yang kedua ada hipotesis 0. Yang A. Tidak terdapat pengaruh latihan plyometric depth jump terhadap tendangan sabit pencak silat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Yang B. Tidak terdapat pengaruh latihan split jump terhadap tendangan sabit pencak silat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Kemudian yang C. Tidak terdapat perbedaan latihan plyometric depth jump dan split jump terhadap tendangan sabit pencak silat pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Kemudian ada metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan salah cara yang dilakukan untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Menurut Margono 2019, P.1 mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta baru sehingga memperoleh
sebuah pengetahuan yang baru. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen dengan metode penelitian pre-eksperimen dan desain penelitian one group pre-test post-test design. Menurut Arikunto 2010, P.212, one group pre-test post-test design yaitu eksperimen yang dilakukan hanya pada satu kelompok tanpa ada kelompok pembanding. Kemudian ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama ada populasi. Adapun menurut Nisvianor dalam Agustianti DKK 2022 menyatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan jumlah yang akan diamati atau diteliti. Bukan hanya orang atau individu, namun bisa makhluk hidup lainnya ataupun sesuatu yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Muhammadiyah Ambarawa yang mengikuti ekstrakurikuler pencaksilat dengan jumlah 50 orang. Yang kedua ada sampel penelitian. Sampel penelitian adalah bagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang mampu mewakili populasi. Menurut Sugiono 2016, menjelaskan sampel adalah sebagian dari jumlah populasi. Menurut Sugiono 2010.262, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiono 2003.274-78, sampling adalah teknik pengambilan sampel. Menurut Sugiono, yaitu random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Tempat dan waktu penelitian. Yang A, tempat dan subjek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMP Muhammadiyah Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringseu, Provinsi Lampung, dengan mengambil subjek yaitu siswa-siswi ekstrakurikuler pencaksilat yang berjumlah 50 anggota. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Kemudian ada variabel penelitian, variabel bebas atau independen. Variabel bebas adalah penelitian ini adalah pliometrik depth jam X1 dan split jam X2. Variabel terikatnya yaitu dalam penelitian ini adalah tendangan sabit atau Y. Desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan menggunakan eksperimen tes pra-eksperimental design, yaitu dengan rancangan one group pre-test post-test design. Desain ini mempunyai ciri khas yaitu tidak memiliki kelompok kontrol. Bisa dilihat gambarnya. Keterangannya, pre-test tes awal tendangan sabit, OP ordinal pairing, X1 plyometric depth jam, X2 plyometric split jam, dan treatment adalah latihannya yang diberikan pada siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ambarawa. Kemudian ada instrumen penelitian. Yang pertama, tes tendangan sabit, yaitu petugas memegang handbook, penghitung tendangan, pencatat tendangan, pemegang stopwatch waktu, yaitu sebanyak 30 detik dalam satu pengambilan. Kemudian peralatan yang dibutuhkan itu ada target atau handbook, fluid, stopwatch, lembar penilaian tes kecepatan tendangan sabit, dan pulpen. Instrumen penelitian pelaksanaannya adalah A. Pesilat siswa atau berdiri di depan handbook dalam posisi sikap pasang. Kemudian petugas akan memberikan aba-aba untuk dimulai menggunakan fluid. Kemudian pesilat atau siswa melakukan tendangan sabit secepat-cepatnya ke arah target handbook dalam waktu 30 detik dengan 3 kali penampilan kaki kanan dan juga kaki kiri. Penilaian nilai akhir diambil yang terbaik, yaitu hanya 1 kali penampilan kaki kanan dan kaki kiri. Teknik analisis data. Itu yang uji prasyarat. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji homogenitas, dan yang ketiga ada uji hipotesis. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Sulisman selaku pembimbing 1, kepada Bapak Dr. Chandra Kurniawan selaku pembimbing 2, dan terima kasih kepada Bapak Lungit Wicaksono sebagai selaku pembahas. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.